Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillah. Di episode kali ini yaitu sesi tanya jawab yang tentang segala hal, wabil khusus umumnya bebas tanya apa saja, khususnya juga di dahsyatnya ilmu agama. Maka di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan jangan engkau jadi yang kelima, karena hal itu engkau akan binasa, engkau akan celaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan di dalam hadis baginda Rasul yang lain, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajari seperti ini dari ini, Nabi mengumpulkan antara dua jari telunjuk. Jari yang berdampingan merupakan dua jari yang saling bersekutu dalam hal kebaikan, dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tentang ilmu agama itu dahsyat, dahsyat. Maka pada waktu episode yang kemarin di kuliah subuh, ada sahabat ditanyain, datang jauh sampai ke negeri Basrah. Kamu ke sini ada hal apa? Enggak ada hal apa-apa, saya hanya kepingin tholabul ilmi. Jauh loh rumahmu ini. Iya, saya kepingin tholabul ilmi saja. Subhanallah. Maka tahukah kamu itu Abu Darda dikunjungi oleh orang jauh-jauh. Sesungguhnya dalam hadis baginda Rasul, orang yang mendatangi majelis ilmunya Allah, maka di dalam perjalanannya hatal hitanu, jadi ikan-ikan di laut sampai ikan yang paling gede, ikan paus mendoakan, rumput mendoakan, daun-daun mendoakan, malaikatnya Allah mendoakan, dan Allah memberikan rahmat di dalam perjalanannya sampai ke tempat majelis ilmu tadi. Dia enggak kepingin apa-apa, hanya kepingin majelis ilmu. Allah memberikan rahmat yang besar, malaikatnya Allah mendoakan, rumput, daun mendoakan, dan ikan paus juga mendoakan. Kemarin hadis baginda Rasul yang sudah disampaikan Yai, itu kedahsyatan daripada tholabul ilmi. Maka untuk tholabul ilmi saja itu akan dihalangi oleh setan dengan 1000 halangan. Maka siapa yang menang di situ adalah diberikan rahmat oleh Allah, dan memang berat. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu bisa tholabul ilmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian kita juga semoga dikehendaki oleh Allah menghuni syurganya Allah. Amin. Karena may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, syurga, maka dia akan diberikan oleh Allah kepandaian di dalam ilmu agama. Bagaimana untuk bisa pandai? Terus istiqomah tholabul ilmi. Lah kalau tholabul ilminya ala-ala dong, naudzubillah. Subhanallah. Maka kepandaian di dalam ilmu agama. Oke. Monggo bisa dilanjut dengan pertanyaan, tanya jawab, monggo. Siapa yang ingin bertanya? Yai Munib mungkin mewakili Ustaz Duda atau Ustaz Fadil, Ustaz Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya yang diberikan Abu Yai kepada kami. Mungkin mewakili para ustadz
para ustadzah atau para santri semua tentang dahsyatnya ilmu agama. Bayai menggarisbawahi puncaknya adalah ilmu, segala sesuatu puncaknya adalah ilmu. Mohon maaf sebelumnya Bayai terkait dengan kasus di tengah-tengah masyarakat yang di tengah wabah corona ini banyak sekali permasalahan terkait dengan masalah ibadah. Contohnya ketika Jumat itu dianjurkan atau bahkan dilarang untuk 1, 2, 3 kali Jumatan, orang-orang masih banyak yang memahami. Begitu masuk ke Jumat keempat, kelima, ini mulai banyak kontra lagi. Demikian pula sekali lagi dengan berbagai alasan ini Ramadan harus dimeriahkan. Terkait dengan ini ada salah satu ayat yang dipakai untuk meniadakan alasan tidak boleh meninggalkan Jum'ah. Alasan yang dipakai adalah di surah At-Taubah. Firman Allah yang di awalnya la yasta'dinuka, tidak akan minta izin kepadamu Muhammad ke orang-orang yang kalau diperintah Allah alasan apapun mereka tidak akan minta izin. Pasti mereka akan sami'na wa ata'na. Diberikan alasan, jangankan ini wabah, jangankan ini ada virus yang begitu membahayakan, hujan saja, tanah becek saja kita boleh nggak Jumatan. Tidak ada alasan. Orang-orang yang suka minta izin dan berbagai macam alasan, itulah orang-orang yang mohon maaf dikatakan munafik bahkan. Sangat ngeri. Ini kalau orang awam tidak tahu akan termakan dengan ini. Padahal tidak seperti itu. Ini mohon nanti panjenengan Abayai mengklarifikasi lagi apakah memang dalil itu terkait dengan ibadah di saat wabah ini. Bahkan di ayat 24 juga dipakai alasan. Kalau karena bapakmu, istrimu, ibumu dan dipakai yang pertama, kamu tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, diambil yang pertama. Cinta kepada Allah itu tidak bisa ditawar, termasuk Jumatan. Cinta kepada Allah nggak bisa ditawar. Ini yang ada wacana seperti itu. Kemudian yang kedua Bayai juga mohon dijelaskan. Ini sekali lagi dengan berbagai macam alasan ini adalah Ramadan. Ditegakkan Islam, dimeriahkan Ramadan tanpa melihat alasan-alasan yang mohon maaf. Katanya mereka, apa kita keluar rumah itu tidak bisa sekarang. Apa teramat sangat bahaya sehingga kita nggak bisa keluar. Toh kita masih bisa berjalan keluar rumah. Kecuali kalau di luar rumah kita itu seperti ada yang bayang sangat luar biasa. Perang misalnya, baru kita tidak ke masjid, baru kita tidak tarawih, baru kita nggak Jumatan. Kita bisa berjalan aman. Mereka mungkin tidak melihat virus ini, memang nggak kelihatan. Mereka melihatnya harus ada fakta. Kalau itu memang kita nggak bisa keluar rumah. Demikian Abayai, agar kami nanti kalau di tengah masyarakat ada pertanyaan, kami bisa menjelaskan, karena kami ini yang langsung di garis paling depan yang berhubungan dengan masyarakat umum. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kangge Ustaz Huda. Jadi
perdebatan di antara umat, perdebatan di antara umat. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustadz, di dalam contohnya perdebatan anak SMA dengan anak S3. Mereka mendebatkan salah satu hal. Maka apakah ketemu? Tidak akan pernah ketemu. Yang ketemu adalah sesama S3. Maka akan ketemu. Itu puncaknya di situ. Yai beri alasan yang nyambung dulu. Karena kalau dijawab langsung itu panjang kali lebar. Dan tidak mungkin bisa memuaskan. Jadi tidak mungkin anak SMA itu mau kalah, itu tidak mungkin. Padahal dia salah. Jadi perdebatan anak SMA dengan anak S3 tidak akan pernah ketemu ujung pangkalnya. Ini pasti akan perdebatan saja dan ujung-ujungnya juga memakai akal-akalan saja. Karena tidak seperti itu. Maka yang sudah pernah disampaikan Yai, di dalam menservis mobil itu ada servis yang setengah pinter, ada servis yang pinter, ada yang servis sangat pinter, dan ada servis yang pakarnya pinter. Lah, kita ingin mobil kita selesai, kalau ada pilihan pakar ya kita ke pakar dong. Ini ada pilihan pakar, kita pilih yang setengah pinter. Mobilnya hancur nanti. Seperti itu. Kemudian mengambil dalil. Ini dalilnya virus corona, dipakai ambil posisi jihad, dalilnya jihad. Ini gak nyambung. Sedangkan virus corona itu bukan musuh. Bukan. Itu adalah tentaranya Allah untuk bisa mengazab orang-orang yang sombong selama ini dan menguji orang-orang yang baik. Orang baik diuji virus corona, dia sabar enggak? Dan juga sebagai musibah, sebagai azab orang yang dilaknat oleh Allah, maka diazab dengan virus corona. Maka virus corona ini jawabannya dua, bisa azab, bisa ujian. Contoh misalkan si A ini dia orangnya baik, ahli ibadah, ahli jihad. Ternyata diuji kena virus corona, dia mendapatkan surat cinta dari Allah, ujian. Sedangkan si B kena virus corona, orangnya jelek, enggak pernah sholat, enggak ngerti apa-apa, enggak ngerti Al-Quran, enggak ngerti hadis, enggak ngerti apa-apa. Lalu dia kena virus corona, itu bukan ujian, azab itu. Mau jangan sampai orang jelek, wah aku dikasih ujian dari Allah. Ujian apanya? Itu azab itu, hukuman dari Allah. Kalau orang yang baik baru ujian. Jadi virus corona itu bukan musuh. Beda dengan orang kafir, maka dalil yang disampaikan Abu Huda tadi seperti surat At-Taubah itu adalah menghadapi orang kafir, musuhnya Allah, musuh Islam. Tidak ada alasan untuk kita menghadapi mereka. Kita menegakkan agamanya Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah. Nomor satu, semuanya dikesampingkan di dalam menegakkan agamanya Allah. Dari apa? Dari orang kafir. Bukan menegakkan agamanya Allah dari virus corona. Ini jauh. Seperti Joko Sembung naik ojek.
bahasanya enggak nyambung, cek. Joko Sembung naik ojek. Kenapa? Karena dalilnya ini enggak bisa. Contoh, di dalam hadis baginda Rasul ada hujan deras dan becek. Maka baginda Rasul menyampaikan hadis, kamu bisa mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di rumahmu. Nah itu coba dipakai itu dalil itu. Tabrakan dengan hadis baginda Rasul, bukan itu. Salah. Ngapain kita takut dengan hujan? Begitu. Tidak. Jadi di situ menghindar dulu. Beda dengan orang kafir yang memang harus dihadapi. Jadi kalau kita binasa berhadapan dengan orang kafir, matinya mati syahid. Tapi kalau ada virus yang itu bukan musuh, tapi dia menyerang dan kita menghindari, maka itu yang dipakai adalah firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan dirimu menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Itu yang dipakai. Jadi kalau menjerumuskan ke dalam kebinasaan, maka mendapatkan laknat dari Allah. Seperti halnya rokok. Kita enggak takut nikotin. Kita sedot saja, enggak apa-apa. Nikotin enggak takut, kita rokokan. Masa kita hanya takut sama Allah, kita enggak takut sama nikotin? Ini ngawur. Kita enggak takut sama corona, kita takut sama Allah. Beda. Antara nikotin dengan corona itu sama atau enggak, Yai Munib? Virus corona dengan nikotin niku sama napa mboten? Virus corona dengan zat nikotin. Zat nikotin itu di rokok itu. Zat yang berbahaya di dalam rokok namanya nikotin. Nikotin dengan virus corona itu beda atau sama, ya? Beda. Bedanya apa? Nggih. Intinya adalah sama. Nikotin membunuh, virus corona membunuh, tetapi dalilnya adalah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sampai rokok. Kamu enggak rokokan? Enggak, karena saya menghindari nikotin. Kamu salah. Kenapa? Masa kita takut dengan nikotin? Kita harus takut sama Allah. Maka kita harus rokokan yang banyak, enggak apa-apa. Kita enggak takut dengan nikotin. Itu seperti itu ya. Ngapain kita harus takut dengan nikotin? Sama juga dengan ngapain kita harus takut dengan corona. Itu sama. Jadi itu salah. Memang benar, tidak boleh takut dengan corona, tidak boleh dengan nikotin, racun. Nikotin itu racun tembakau. Kita takut sama Allah, tapi kita disuruh menghindarinya. Contoh misalkan, ada singa. Apakah kita ada perintah untuk berperang dengan singa? Enggak. Setan singa mau menyerang, kita disuruh menghindarinya. Singa, karena singa bukan musuh kita. Nikotin bukan musuh kita. Kita harus menghindarinya. Virus corona, ini kita harus menghindarinya. Jangan pakai dalil jihad. Masuk melawan virus corona pakai dalil jihad. Ini Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung cek. Jadi virus corona dengan racun nikotin sama-sama membunuh. Cuma perbedaannya sifatnya berbeda, tapi samanya sama-sama membunuh. Bener nggih? Merokok membunuhmu. Kan seperti itu nggih. Virus corona membunuhmu, nikotin membunuhmu, sama. Nggih. Kan sama niku. Maka di dalam menghukumi virus corona niku sama dengan menghukumi rokok. Sama, bukan jihad melawan orang kafir. Mosok virus corona itu diganti orang kafir. Mosok zat nikotin diganti orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Niki memakai dalil yang bagaimana?
Memakai dalil yang bagaimana. Itu sama seperti di zaman-zaman yang dulu, katanya Yai juga pernah ditanyain, ada orang aliran sesat, apa itu sholat pakai bahasa Indonesia, yang dipakai dalil Allah itu tidak menghendaki kesulitan, Allah itu menyukai yang ringan-ringan saja, yang mudah saja. Maka lek gak iso bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Niku enggak bener. Yang dalilnya itu bukan dalil itu. Itu yang pakai dalil adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Salat seperti baginda Rasul, enggak ada tawar menawar. Masa salat dengan bahasa Indonesia? Yang dipakai dalil dicomot di Al-Quran, Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu, Allah menghendaki kemudahan bagimu. Lah sholat bahasa Arab deh angel, mudahi bahasa Indonesia, maka bahasa ini bisa dipakai dalil di Al-Quran itu. Subhanallah, ini jenenge gak mondok apa? Ngerti kok terjemah tok wi. Terus gurune sapa wi? Dan ini pakarnya, yang sekarang ini terlihat pakarnya. Kurang pakar apa di Al-Azhar? Profesor doktor di bidang fikih, profesor doktor di bidang hadis, profesor doktor di bidang tafsir, profesor doktor di bidang macam-macam di Al-Azhar. Pakar-pakarnya di sana, dan mereka memutuskan untuk dalil yang dipakai adalah wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan dirimu menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Seperti nikotin, merokok, hindari jangan merokok supaya tidak terkena nikotin. Hindari jangan ke kerumunan supaya tidak terkena virus corona. Niku dalilnya. Kok dalil jihad sing dipakai surat At-Taubah ayat 24. Niku Joko sembung naik ojek, enggak nyembung jek. Dan tentunya masih panjang. Penyampaian Yai akan dijelaskan Yai panjang lebar. Tetapi takutnya kalian ngantuk. Maka Yai singkat-singkat. Ini memang sudah malam, maka Yai harus ngajak Yai Munib ngomong. Supaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka yang membikin seseorang itu selamat hanya ilmu, kepandaian dalam ilmu agama. Sahabat Ali karramallahu wajha telah berkata, cukuplah dengan ilmu kemuliaan dapat diperoleh. Ini kata Sayyidina Ali. Cukuplah dengan ilmu kemuliaan akan dapat diperoleh, walaupun yang mengakui seseorang yang tidak pernah melaksanakannya. Dan cukuplah dengan kebodohan, kehinaan itu diperoleh, kebodohan ilmu agama. Cukuplah dengan kebodohan ilmu agama, kehinaan itu diperoleh, walaupun seseorang berusaha membebaskan diri darinya. Kemudian beliau menyanyikan sebuah syair, membacakan syair, Sayyidina Ali karramallahu wajha. Cukuplah kemuliaan diperoleh dengan ilmu, walaupun yang mengakui orang bodoh. Jadi orang bodoh itu enggak mengakui, enggak ada masalah, tetap mulia. Orang yang punya ilmu agama mulia. Maka dengan ilmu kita insyaallah bisa dimuliakan oleh Allah. Dan ia akan gembira jika suatu saat dinisbatkan pada ilmu. Dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan. Tetapi aku dijaga bila aku dinisbatkan kepadanya. Dan aku akan marah apabila kebodohan menimpa aku. Subhanallah. Ya Allah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli ilmu. Amin. Bahwasanya Ibnu Zubair pernah berkata, bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut: wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan, karena ketika engkau menjadi orang miskin, maka ilmu itu akan menjadi harta bagi kamu, dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi
perhiasan bagimu dan menjadi tongkat yang begitu kokoh bagi kamu. Dan juga Wahab bin Munabih berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Dengan ilmu seseorang akan mendapatkan segudang kemuliaan dari Allah. Yang pertama, kemuliaan. Walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendah. Orang yang rendah, hina dina, tapi dia belajar terus ilmu agama sehingga dia pandai, maka dia orang rendahan, maka diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Dan dia menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang yang ahli ilmu itu akan keluhuran derajat. Walaupun ia diremehkan, dia akan tetap dimuliakan oleh Allah. Walaupun di dunia, di bumi ini diremehkan orang. Karena sekarang ini ulama kan diremehin orang. Enggak apa-apa, tapi dia dimuliakan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, dan seterusnya, masih panjang sekali dari salah satu ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian dari salafus soleh menyanyikan di dalam syairnya, ilmu akan mengantarkan pada suatu kaum pada puncak kemuliaan. Ilmu agama akan mengantarkan pada suatu kaum untuk kepada puncak kemuliaan. Orang yang mempunyai ilmu akan terjaga dari kerusakan. Orang yang ahli ilmu agama. Kemudian, hai orang yang mempunyai ilmu, bersahajalah, janganlah engkau mengotorinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian ilmu akan mengangkat sebuah rumah yang tak bertiang. Maka dengan ilmu Allah memberikan segalanya, bisa mengangkat rumah walaupun rumahnya itu tak bertiang. Kemudian bodoh itu merobohkan sebuah rumah. Walaupun rumah itu banyak tiangnya akan roboh juga. Karena adanya kebodohan. Abu Muslim Al-Hawlani radhiyallahu an berkata, para ulama di bumi itu seperti bintang gemintang yang bergelantungan di atas langit. Jika bintang gemintang itu tampak bagi manusia, maka mereka mendapatkan petunjuk karenanya. Tetapi jika bintang gemintang itu tampak suram, maka mereka kebingungan karenanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian ia menyampaikan syair, tempuhlah ilmu dimanapun ilmu itu berada. Dari ilmu bukalah. Setiap orang yang mempunyai pemahaman terhadap ilmu itu akan berguna menerangi hati dari kebutaan. Buta dari segalanya, termasuk buta dari penyakit virus corona, buta dari zat nikotin, buta subhanallah. Nah, dengan ilmu itu akan meneranginya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Insyaallah berapa menit Ustaz? 2 menit 20 2 menit 20. Ada pertanyaan dari Yai Munib, Ustaz Duda, Ustaz Fadil, Ustaz Malik, Ustaz Jalil, Ustaz Abdu atau yang lain? Monggo. Nggih, kula sambung Yai. Memang penjelasan waktu di masjid itu yang bersangkutan, mohon maaf mungkin Yai kok pas itu ya. Yang ngotot itu memang masih SMA Yai. Saat terakhirnya SMA ngotot ya memang. Saya enggak ngeladeni bahasa SMA pantas saya gitu kan. Kemudian salah satu yang diambil dari mungkin entah gurunya entah siapa. Ini kita tuh perang. Muncul kata-kata itu, dianggapnya ini adalah perang, maka diambillah at-taubah tadi itu. Kemudian yang kedua, berikan contoh, sholat jamaah itu harus tetap ditegakkan. Rasulullah itu memang pernah mengatakan, kalau kamu sakit, kamu jangan sholat jamaah. Tapi Rasulullah sakit itu pun dipapah, tidak pernah beliau meninggalkan jamaah. Itu yang dipakai dalilnya. Maka betul Yai, itu mungkin yang saya tambahkan. Mohon
penjelasan dari panjenengan agar semakin ada pencerahan bagi kami yang nanti akan berada di tengah-tengah masyarakat. Matur nuwun, wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk Ustadz Malik barangkali mau bertanya. Ingin bertanya nopo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin, mohon ridhonya untuk bertanya. Menyikapi bahwasanya kita tidak berpolemik di yang lain. Di pesantren di sini saja untuk kegiatan sehari-hari, alhamdulillah ya masih ada sholat jamaah. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin misalkan kita bisa mengambil atau muamalah atau melaksanakan misalkan sholat Jumat di pesantren dengan kondisi mungkin tidak sebanyak normal, tinggal sedikit ini ya, seperti misalnya sholat tarawih tadi satu baris lebih separuh mungkin. Apakah bisa nantinya berkaca dari sholat tarawih yang sunnah saja kita bisa melaksanakan? Apakah sholat Jumat kenapa tidak dilakukan? Kalau misalkan ada mazhab yang membolehkan, misalkan minimal 6 atau 12 orang. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sholat Idul Fitri nanti masih dalam keadaan virus yang merebak, apakah kita juga tidak melaksanakannya atau melaksanakan di pesantren ini dengan orang seadanya? Itu mungkin karena tadi yang munfarid tadi sudah dijawab. Ya itu dulu, mungkin nanti bisa disambung lagi pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Yai kok nggak seberapa dengar dari Ustadz Malik tadi ya. Mungkin yang pertama itu hukumnya sholat tarawih itu apakah boleh sendirian atau harus berjamaah? Jawabannya sendirian boleh, berjamaah boleh, tapi jauh yang lebih afdol adalah berjamaah. Itu ada hadis-hadis, ada penjelasan yang panjang lebar tentunya. Kemudian yang nomor 2 itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu gimana tadi Ustaz? Sholat Jumat di madhab yang lain sedikit orang, 11 orang bisa dilakukan. Jadi jawabannya adalah apabila jadi kaidahnya itu sudah masuk kategori rukhsah, keringanan. Jadi apabila ada dalam satu keluarga itu ada 11 orang misalnya, terus ingin melakukan sholat Jumat memakai madhab Hanafi misalkan, apakah boleh? Ya boleh. Tapi kalau tidak melakukan diganti sholat duhur, apakah boleh? Boleh. Nah begitu. Jadi karena adanya keringanan tadi, rukhsah. Jadi boleh melakukan sholat Jumat dan boleh mengganti sholat duhur. Tapi bukan pakai madhab Syafi'i, tapi pakai madhab yang lain. Apakah bisa dilakukan dengan misalkan 13 orang enggak? Ya bisa, tapi pakai madhab yang lain, bukan madhab Syafi'i. Tetapi kalau tidak melakukan diganti sholat duhur, bisa kondisi seperti ini, seperti itu.
Kemudian yang lain tadi apa Ustaz Malik ya? Salat Idul Fitri. Kalau seperti ini terus apakah dilakukan di apa itu namanya di mana-mana misalkan lah, yang lebih baik adalah tetap melakukan sholat Idul Fitri tetapi berjamaah seadanya. Misalkan di rumah kita bicara umum kan ini, bukan hanya bicara pesantren saja, ini bicara umum. Di rumah itu ada 7 orang, bisa melakukan sholat jamaah di rumah. Sholat jamaah, sholat Idul Fitri. Ada 5 orang bisa sholat Idul Fitri. Dan khutbah di sholat Idul Fitri yaitu khutbah bisa, enggak khutbah bisa. Posisinya seperti ini itu sudah rukhsah. Jadi yang rukhsah itu sudah enak, itu mendapatkan rukhsah. Sampai ada di dalam hadis baginda Rasul orang yang musafir bersama baginda Rasul, bepergian bersama baginda Rasul. Lalu ada orang, ya Rasul kita ini bepergian dan ada yang ingin berbuka. Baginda Rasul langsung, mana air? Langsung ambil air, baginda Rasul langsung berbuka. Setelah berbuka, sudah ada orang sahabat-sahabat yang berbuka dan sahabat menyampaikan. Mungkin lain waktu kita akan bahas itu. Ya Rasul, ada orang yang terus melakukan puasa ya Rasul, enggak mau berbuka. Itu bagaimana ya Rasul? Dia bukan golonganku. Wong wis dikei keringanan ora gelem. Baginda Rasul itu sudah berbuka. Tapi bahasa itu keminter. Baginda Rasul dilawan. Itu namanya kemelinti saja ya Mulibin. Dan ya Rasul, masih ada orang-orang yang tidak berbuka ya Rasul, lanjut puasa, dan sebagian besar juga sudah berbuka. Itu bagaimana ya Rasul? Dia bukan golonganku. Ngeri kan? Wis poso bukan golonganku. Lah wis kekasihnya Allah baginda Rasul itu panutan kita, berbuka ya melok berbuka gitu. Lah kok lanjut puasa? Karena posisinya musafir pada waktu bersama baginda Rasul. Cek kemelintin ini ku zaman baginda Rasul niku ada. Sekarang tambah. Baginda Rasul lagi dilawan, apa maneh kiai, apa maneh ustad, apa maneh cuma Ustaz Huda, tambah dilawan. Baginda Rasul dilawan. Koyo api-api ono, dia telanjut puasa. Dia bukan golonganku. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu, keringanan. Nah, kemudian sudah keringanan, ada hujan lebat, boleh mengganti sholat Jumat diganti sholat duhur di rumah. Itu hadis loh itu. Kan sedikit keenaan itu. Wong gak kelucut pek banyu langsung melok Jumatan. Lah ya wong kok cek api tapi ngawur. Itu sama tadi. Iki dikongkon menghindari virus corona. Apabila kamu menjumpai orang yang sakit lepra kali virus corona itu lebih bahaya virus corona. Kamu menjumpai orang sakit lepra, jauhi dia seperti halnya menjauhi singa. Jadi harus menjauhi. Hadis ini. Langsung ada orang petetang. Ngapain kita takut sama lepra? Kita takut itu sama Allah. Loh. Baginda Rasul bersabda, dia kemelintih ngono iki. Kita harus takut sama Allah, kita enggak boleh takut sama lepra, virus lepra, apa-apaan ini. Dalam baginda Rasul suruh menjauhi. Virus lepra dijauhi, virus corona disuruh menjauhi.
Ngoten ya. Dan di dalam firman Allah, jangan dirimu menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Orang sakit lepra didekati sampai dia tertular, sampai dia mati, dia sudah mati sangit. Artinya mati bunuh diri. Matinya bunuh diri ya. Sudah baginda Rasul suruh menjauhi orang sakit lepra nih. Tahu-tahu dia petentang-petenteng. Saya enggak takut sama lepra ya, saya takut sama Allah. Tahu-tahu dia tertular virus lepra tadi, tahu-tahu sampai meninggal dunia. Wallahu a'lam. Itu dalilnya dia bunuh diri. Wis soro-soro mati pisan kena laknat dari Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena enggak tahu ilmunya. Itu puncaknya adalah ilmu. Kemudian disuruh menjauhi virus lepra tadi. Virus corona ini disuruh menjauhi. Dalam pokok perang. Perang kalau virus lepra, perang kalau virus corona, perang opo? Disuruh menjauhi. Gitu. Suruh menjauhi. Nonton. Jadi keringanan Ustadz Malik dalam posisi seperti ini kita insya Allah mendapatkan keringanan. Jadi sholat apa itu namanya Idul Fitri dengan seadanya, seadanya. Bisa kalau ada kesempatan untuk keluarga itu khutbah ya khutbah. Kalau enggak ada bisanya cuma sholat tok jamaah ya enggak apa-apa, namanya rukhsah, keringanan. Keringanan, dapat keringanan. Nah, juga tadi sholat Jumat misalkan pakai madhab Hanafi jumlahnya 20 orang misalkan keluarganya, ya boleh melakukan sholat Jumat. Normal Jumat harus pakai khutbah wajib. Kalau sholat Idul Fitri beda. Kalau sholat Jumat itu wajib, kalau sholat hari raya itu sunnah. Jadi pakai khutbah bisa, nggak pakai bisa karena keringanan. Tapi kalau sholat Jumat, tapi sholat Jumat tok ya nggak pakai khutbah, nggak bisa. Kalau sholat Jumat wajib pakai khutbah. Enak sholat Jumat nggak pakai khutbah. Iya, sholat Idul Fitri nggak pakai khutbah nggak apa-apa karena sunnah dan keringanan. Kalau nggak ada keringanan, ya tetap normal. Lah ini kan keringanan jadi nggak normal. Seperti itu. Lah untuk sholat Jumat pakai madhab yang lain, jumlahnya ada 20 orang bagaimana? Monggo bisa sholat Jumat atau menggantinya dengan sholat duhur seperti itu. Yang lain tadi napa dari Ustaz Malik? Dan betul dari Ustaz Malik tadi. Oh sampun. Oh nggih. Terus tadi dari saking Ustaz Huda nggih. Nggih. Nggih, itu sholat jamaah sakit di papa, tapi iki virus. Iki virus harus disuruh menjauhi. Kok dalil di papa? Iki Joko Sembung naik ojek nggak nyambung cek gitu loh. Joko Sembung naik main gitar. Jadi kados mekaten sampai yang ngeri niku wau tadi. Ya Rasul, ada yang tidak mau berbuka ya Rasul. Kok anggota kita ini ada yang tidak mau berbuka. Dan biasanya itu orang munafik, Islam munafik. Karena di sekeliling baginda Rasul itu banyak orang munafik. Maka sampai sudah berperang, berperang, masuk perang Badar itu 700 pulang, 700 orang pulang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Iki perang, wayahe perang mulai. Iki wayahe dikon buka ora gelem buka, aneh-aneh. Sampai Kanjeng Nabi sanjang, dia bukan golonganku. Padahal kan koyo alim-alimo kan, Kanjeng Nabi berbuka, wah aku lebih baik, Masya Allah, astagfirullahaladzim.
Mesti kan Kanjeng Nabi ngoten, kita sami'na wa ata'na. Dia kekasihnya Allah, melakukan apa saja sudah dapat wahyu dari Allah. Maka baginda Rasul mengeluarkan hadis itu enggak sembarangan. Itu sudah dibimbing oleh Allah. Maka musafir, waktunya berbuka, baginda Rasul berbuka, sahabat yang lain ikut berbuka, aman. Ini ada yang enggak mau berbuka. Dia bukan golonganku. Subhanallah. Ini suruh menjauhi, enggak mau menjauhi. Malah dalilnya sing dipapa. Dipapa untuk masjid nenek. Ada banyak orang mana yang ada virusnya enggak tahu. Dipapa. Apanya yang dipapa nih? Oh itu bagus itu. Mungkin orang yang terkena virus lagi loyo-loyo itu dipapas saja ke masjid biar tertular semua. Na'udzu billahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Pada waktu baginda Rasul dipapah itu kondisinya enggak ada virus, semuanya sehat saja, dan baginda Rasul kondisi pada waktu sakit dipapah karena ingin menyampaikan pidato khutbah sebelum beliau sedo. Untuk tema kali ini kita cukupkan, lain waktu kita sambung insyaallah. Barangkali Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.